Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 252 Kartu Trump tersembunyi dari Sekte Pedang Surgawi. 9 pilar besar di sekitar Lotus Dice meledak dengan energi yang menyerupai rantai hitam dan berubah menjadi jaring hitam besar. Lari, para Beasteris jingan dari Sekte Pedang Surgawi. Tidak mungkin Sekte Pedang Surgawi tidak memiliki kartu truf karena mereka cukup berani untuk memikat paviliun langit jahat di sini. Sepertinya mereka telah mempertaruhkan hidup mereka untuk membalas dendam. Ini semua adalah bagian dari rencana Luo Xingkong. Meskipun persembahan korban berhasil, sayangnya, pertarungan sampai mati sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Pada saat ini, kereta yang membelah awan mulai bergerak. Penjahat tua, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah suara aneh terdengar dari kerumunan sebelum terdengar suara ketawa di Lotus Dice. Lu Zhou mengangkat tangan. Berhenti. Petik 2. Kereta yang membelah awan terhenti. Kesembilan pilar itu menutupi area yang luas. Bagian dalam paviliun dan bagian atas dan bawah Lotus Dice dikelilingi oleh pilar-pilar yang menjulang tinggi. Dengan kata lain, jaring hitam dimaksudkan untuk menangkap semua orang di sini. Ini termasuk para penonton di kelopak bunga Lotus Dice. Kepala mulai terbang di dekat Lotus Dice. Para pembudidaya yang telah diselimuti oleh gas hitam mulai membunuh semua orang di sekitar mereka. Basis kultivasi rakyat terlalu rendah sehingga tidak ada cara bagi mereka untuk mempertahankan diri. Boneka hitam membuat kekacauan kemanapun mereka pergi. Lotus Dice berada dalam kekacauan total. Ada terlalu banyak orang di sekitar. Lu Zhou tetap tanpa ekspresi saat melihat adegan ini. Sementara itu, Hua Wudao dan Hua Yuexing mengerutkan keningnya. Mereka sebelumnya berasal dari Jalan Mulia. Mereka tidak dapat menerima metode pembunuhan seperti itu. Dukun Agung mengontrol boneka dan meningkatkan kekuatannya sendiri dengan melahap yang lain. Ini adalah metode yang sangat kejam. Lu Zhou tidak khawatir. Dia hanya khawatir orang di balik ini tidak akan menunjukkan dirinya. Dia terus menunggu. Tidak masalah jika kereta terbang bisa meninggalkan tempat ini atau tidak. Dia berencana untuk menunggu dalang muncul dan menggunakan kartu serangan mematikannya. Seorang dukun agung akan bernilai setidaknya 1.500 poin pahala. Tuan, tidak perlu menyelamatkan mereka. Orang-orang ini akan membayar untuk melihat hal-hal meningkat. Hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita, kata Ming Xiyin. Yuaner kecil menimpali. Itu benar, saya yakin mereka mengutuk kita sebelum kita tiba. Petik 2. Pada saat ini, salah satu boneka hitam sepertinya telah mengamuk saat dia menerjang kereta yang membelah awan seperti binatang buas. Gas hitam tampak mendesis saat dia bergerak. Duan Museng berteriak dengan marah, pergilah. Dia melemparkan Overload Spear-nya. Bam! Fitur wajah boneka itu disembunyikan oleh gas hitam. Hanya matanya yang bersinar hijau tidak wajar yang bisa dilihat. Boneka itu mengangkat tangannya dan menangkis Overload Spear, membuatnya berputar. Duan Museng mengangkat tangannya, dan Overload Spear terbang ke tangannya. Lu Zhou berkata dengan apatis, jaga ini. Petik 2. Iya Tuan. Duan Museng tidak puas dengan kegagalannya. Karena serangan pertamanya tidak berhasil, dia akan menyerang lagi. Dia terbang keluar dari kereta terbang, energi mengalir keluar dari ujung jari kakinya ke sekeliling. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa bersemangatnya dia. Ketika dia bergerak, dia akan berusaha sekuat tenaga. Bam, bam, bam. Duan Museng maju ke depan boneka dengan kekuatan yang menghancurkan. Ribuan bayangan tombak menyerang. Biarkan aku padanya juga. Ming Xiyin sangat ingin bergabung dalam pertarungan ini. Dia tidak ragu-ragu dan menembak ke arah mereka. Yuaner kecil terkikik sebelum dia berkata, aku mau masuk juga. Dia mengaktifkan sepatu mendaki awannya dan membungkus dirinya dengan nirvana saat dia menyerang ke arah 3 boneka hitam lainnya. Hua Yuexing mengangkat busurnya dan menembak. Anak panah berbulu terbentuk di antara telunjuk kiri dan jari tengahnya. Dentingan, dentingan, dentingan. Tembakannya tepat pada banyak boneka di bawahnya. Namun, wayang tersebut hanya terhuyung mundur sesaat dan tidak jatuh. Hua Wudao berkata, capai titik kritis mereka. Petik 2. Mehm. Hua Yuexing menembakkan anak panahnya lagi. Pada saat ini, semakin banyak boneka muncul di dekat Lotus Dice. Hua Wudao memperhatikan ketidaknormalan ini dan berkata, bukan hanya pengorbanan, mereka yang terbunuh juga akan dikendalikan. Zhao Yue telah fokus pada mempertahankan penerbangan kereta terbang itu. Ketika dia mendengar kata-kata Hua Wudao, dia berseru kaget, orang mati bisa hidup kembali. Ini bukan teknik kebangkitan, pembudidaya biasa harus mengedarkan primal ki dan memadatkannya menjadi energi untuk memindahkan objek. Sihir bergantung pada formasi Vena, dan ritual untuk memanipulasi primal ki di lingkungan alam dan mengendalikan hati dan pikiran seseorang. Hua Wudao menjelaskan, bahkan elit seperti Leng Luo dapat dikendalikan, apalagi kentang goreng kecil ini. Petik 2. Zhao Yue berkata, namun, itu masih tidak berarti.
Boneka-boneka ini memiliki basis kultivasi yang rendah, mereka tidak akan dapat melakukan apapun kepada kami. Petik 2. Tidak, Hua Wudao menggelengkan kepalanya. Seorang kultivator yang mati hanya dapat dibunuh jika kita membunuh perapal mantra atau jika kita membunuh mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak bisa merasakan sakit, dan mereka tidak takut. Mereka tidak lagi memiliki kapasitas untuk merasa takut seperti manusia normal. Sementara itu, formasi agung persembahan korban ini akan terus menyerap kekuatan orang mati. Butir pasir bisa menjadi gunung. Kita seharusnya tidak meremehkan mereka. Petik 2. Zhao Yue menangkupkan tinjunya dan berkata, begitu. Lu Zhou tetap diam saat mengamati pertempuran di bawah. Dia berpikir, di mana dukun agung itu bersembunyi. Hubungan apa yang dia miliki dengan Molly? Atau apakah ini pangeran keempat yang diasingkan ke perbatasan yang disebutkan Hua Yuexing? Selama aku bisa mengeluarkan dukun agung itu, kita tidak perlu takut pada apapun. Petik 1. Bam, bam, bam. Duan Museng menyerbu ke depan saat energi menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya. Ribuan bayangan tombak akhirnya menghancurkan sebuah boneka. Ini sangat melelahkan, mengapa boneka-boneka ini begitu sulit untuk dibunuh? Bam! Pengait pemisahan Ming Shiyin juga menghancurkan boneka saat ini. Dia berkata, hancurkan saja mantra sihir. Mereka sudah mati sejak awal. Petik 2. Yang lainnya memandang Ming Shiyin. Ming Shiyin bergerak maju mundur dengan kecepatan kilat. Dia mengarahkan serangannya ke pembuluh darah energi hitam di tubuh boneka itu. Kesadaran semua orang pada saat ini. Old Fort memang cerdas. Duan Museng dengan cepat menyerang boneka hitam lain di dekatnya dengan tombak tuannya. Lebih banyak boneka hitam berjatuhan. Namun, lebih banyak boneka mengambil tempat mereka. Ada sebanyak 50 boneka hitam di Lotus Dice. Hua Yuexing terus menembaki titik lemah dari pembuluh darah Vena. Meskipun basis kultivasinya rendah, keterampilan memanahnya sangat mengejutkan. Dari kejauhan, dia telah berurusan dengan banyak boneka tanpa harus berpindah-pindah seperti Duan Museng dan yang lainnya. Boneka jatuh. Gas hitam naik dari tubuh mereka dan diserap oleh energi seperti rantai di atas mereka. Tidak ada poin prestasi. Ini berarti para pembudidaya yang mati berada di alam laut Brahman atau di bawahnya. Ini tidak layak, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Untungnya, dia memiliki banyak murid yang berperang untuknya. Jika dia harus berurusan dengan boneka dengan kartu itemnya, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Hua Wudao bukanlah seorang ahli dalam pelanggaran, oleh karena itu, dia memilih untuk tetap berada di kereta terbang. Seperti yang diharapkan, semakin banyak boneka mulai menerjang kereta terbang. 6 segel yang kompatibel. Segel 6 kompatibel Hua Wudao segera muncul dengan cahaya menyilaukan yang menyelimuti kereta terbang. Boneka hitam itu menabrak segel dan langsung ditolak. Dari jauh, Si Wuya mengerutkan kening saat melihat ini. Hua Wudao sepertinya memiliki terobosan dalam kultivasinya. Apakah dia berhasil menyingkirkan titik lemahnya? Petik 2. 9 pilar yang menjulang tinggi berguncang. Di tengah jaringan energi hitam, lingkaran hitam mulai muncul. Kerutan Si Wuya tidak mereda saat dia bergumam, mereka mencoba menangkap energi seperti ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa formasi tidak dapat diletakkan di Lotus Dice. Namun, teknik persembahan korban telah berhasil sejalan dengan 9 pilar. Siapa yang tahu Luo Xingkong rela mempersembahkan nyawanya sebagai korban. 9 pilar sekarang adalah kekuatan persembahan korban. Master Sekte, Sekte Neter telah kembali. Haruskah kita menyapa mereka? Petik 2. Kereta terbang Sekte Neter bisa dilihat melayang di dekat paviliun ketiga. Tidak perlu itu. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Si Wuya melihat kereta terbang Sekte Neter dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kakak tertua, maukah Anda membantu mereka? Bab 253 Kekuatan. 6 sel kompatibel diperluas dan dikontrak. Para pembudidaya ditolak olehnya. Setelah melihat ini, para pembudidaya di tanah terkejut. Mereka tidak punya waktu untuk merasa kagum dengan kekuatan Evil Sky Pavilion dan melakukan semua yang mereka bisa untuk meninggalkan Lotus Dice sesegera mungkin. Sayangnya, pilar yang menjulang tinggi di sekitar Lotus Dice telah diselimuti oleh energi seperti rantai hitam yang sepertinya menghalangi mereka untuk melarikan diri. Sepertinya mereka telah terjebak dalam sangkar yang sangat besar. Hua Wudao memandangi energi chain hitam yang bersinar dan berkata, "Jangan khawatir, Master Pavilion, selama saya di sini, saya bisa menjamin keselamatan kereta terbang." Lu Zhou mengangguk sedikit. Dengan kekuatan dan basis kultivasi Hua Wudao, tidak menjadi masalah bagi Hua Wudao untuk melindungi kereta terbang tersebut. Dia merasa bingung bahwa lawannya hanya menggunakan sihir untuk mengontrol boneka yang lemah meskipun ada tampilan yang bagus. Jelas ini tidak akan bisa menjatuhkan paviliun langit jahat. Saat dia melihat sekeliling, dia menemukan tidak ada yang tersisa dari tubuh Lu Xingkong kecuali genangan air. Lu Xingkong yang merupakan elit kultivasi telah mengorbankan dirinya sendiri dan menawarkan energi dalam jumlah besar.
Sementara itu, Duan Museng, Ming Xiyin, dan Little Yuaner mengeluarkan banyak boneka. Adapun para pembudidaya tingkat rendah yang melarikan diri ke tanah, mereka tampak seperti domba yang menunggu pembantaian. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus mencoba dan menghindari serangan. Untungnya, para pembudidaya jauh lebih tangguh, secara fisik dan mental, dibandingkan dengan manusia biasa. Jelas ini tidak akan bisa menjatuhkan paviliun langit jahat. Saat dia melihat sekeliling, dia menemukan tidak ada yang tersisa dari tubuh Lu Xingkong kecuali genangan air. Lu Xingkong yang merupakan elit kultivasi telah mengorbankan dirinya sendiri dan menawarkan energi dalam jumlah besar. Sementara itu, Duan Museng, Ming Xiyin, dan Little Yuaner mengeluarkan banyak boneka. Adapun para pembudidaya tingkat rendah yang melarikan diri ke tanah, mereka tampak seperti domba yang menunggu pembantaian. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus mencoba dan menghindari serangan. Untungnya, para pembudidaya jauh lebih tangguh, secara fisik dan mental, dibandingkan dengan manusia biasa. Jelas ini tidak akan bisa menjatuhkan paviliun langit jahat. Saat dia melihat sekeliling, dia menemukan tidak ada yang tersisa dari tubuh Lu Xingkong kecuali genangan air. Lu Xingkong yang merupakan elit kultivasi telah mengorbankan dirinya sendiri dan menawarkan energi dalam jumlah besar. Sementara itu, Duan Museng, Ming Xiyin, dan Little Yuaner mengeluarkan banyak boneka. Adapun para pembudidaya tingkat rendah yang melarikan diri ke tanah, mereka tampak seperti domba yang menunggu pembantaian. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus mencoba dan menghindari serangan. Untungnya, para pembudidaya jauh lebih tangguh, secara fisik dan mental, dibandingkan dengan manusia biasa. Duan Museng, Ming Xiyin, dan Little Yuaner mengeluarkan banyak boneka. Adapun para pembudidaya tingkat rendah yang melarikan diri ke tanah, mereka tampak seperti domba yang menunggu pembantaian. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus mencoba dan menghindari serangan. Untungnya, para pembudidaya jauh lebih tangguh, secara fisik dan mental, dibandingkan dengan manusia biasa. Duan Museng, Ming Xiyin, dan Little Yuaner mengeluarkan banyak boneka. Adapun para pembudidaya tingkat rendah yang melarikan diri ke tanah, mereka tampak seperti domba yang menunggu pembantaian. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus mencoba dan menghindari serangan. Untungnya, para pembudidaya jauh lebih tangguh, secara fisik dan mental, dibandingkan dengan manusia biasa. Bis, rantai energi hitam itu berderak seolah arus listrik mengalir melalui mereka. Cahaya biru tua berkilau di permukaannya. Hua Wudao berseru kaget, mereka mencoba membunuh semua orang di kompleks dalam satu gerakan, betapa kejamnya. Lebih banyak pembudidaya mati yang dikendalikan oleh mantra sihir terus menyerang ketiga murid Lu Zhou dengan hiruk-pikuk. Salah satu boneka meraung, kamu tidak akan pergi. Lu Zhou tidak mengkhawatirkan keselamatan murid-muridnya. Boneka kadang-kadang akan menyerang kereta yang membelah awan juga. Namun, tidak satupun dari mereka dapat melanggar 6 segel yang kompatibel. Apa itu? Zhao Yue tiba-tiba berteriak. Karena dia yang memimpin, dia memiliki pemandangan terbaik. Dia telah melihat sesuatu berkedip di titik di mana rantai energi hitam berpotongan. Titik konvergensi kekuatan, disitulah kekuatan adalah yang terkuat dan terlemah pada saat yang sama, kata Lu Zhou. Hua Wudao mengangguk. Memang, pihak lain bermaksud untuk menghancurkan kita semua dengan kekuatan itu. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Zhao Yue bisa melihat boneka itu sama sekali tidak kuat. Hal yang menakutkan tentang sihir bukanlah kekuatannya, tapi korosi pada keinginan dan tubuh seseorang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bis, suara rantai hitam berderak semakin keras. Hua Wudao berkata sambil mendesah, meditasi agung Buddha Dharani, mantra pembersihan hati Taois, atau energi surgawi ekspansif Konfusianisme dapat menekan ini. Meskipun Sekte Yun memiliki akar Taois, saya hanya mempelajari 6 segel yang kompatibel dan tidak pernah mempelajari mantra. Saya benar-benar menyesal sekarang. Sekolah Buddha, Daois, dan Konfusianisme telah terpecah menjadi banyak cabang. Tidak mungkin menguasai segalanya. Zhao Yue mengamati tempat kejadian sebelum dia berkata kepada para pembudidaya wanita di atas kapal yang membantu menjaga kereta terbang tetap mengapung, jangan takut. Karena Tuan ada di sini, kita tidak perlu takut pada sihir. Petik 2. Ekspresi Lu Zhou tidak berubah. Namun, dia berpikir dalam hati, saya tidak bisa melakukan apa-apa jika saya tidak melihat perapal mantra, mungkinkah semua orang, bersama dia, akan terjebak dalam hal ini. Bis, suara retakan dari rantai energi hitam bahkan lebih keras dari sebelumnya. Para pembudidaya tingkat rendah di tanah sepertinya telah memperhatikan ini juga. Mereka merasakan bahaya yang lebih besar saat ini. Mereka mulai berkelompok untuk menangkis aliran boneka yang tak ada habisnya. Pada saat ini, titik di mana rantai berpotongan bersinar dengan menyilaukan. Perhatian semua orang segera terfokus padanya. Cahayanya seterang matahari, dan menyakitkan untuk membuka mata mereka. Tiba-tiba,
boneka itu berhenti bergerak. Mereka berdiri tegak lurus saat gas hitam naik. Bayangan sosok melayang melewati energi yang bersinar seterang matahari sebelum raungan yang keras dan kuat terdengar di udara. Rark, teknik suara auman singa, itu bukan dukun agung. Hua Wudao segera mengaktifkan segel kompatibel 9 pemotongan 6 miliknya. 9 skrip besar bersinar dengan pancaran keemasan dan memblokir gelombang suara. Ming Xiyin dan Duan Museng mengaktifkan energi pelindung mereka dan mundur sampai mereka berada di dekat pilar. Di sisi lain, Little Yuaner sepertinya tidak terpengaruh. Pakaian Cloud Feather miliknya bersinar samar karena meniadakan teknik suara. Ming Xiyin dipenuhi dengan kecemburuan saat dia melihat Little Yuaner. Logikanya, seorang elit di level ini tidak akan berhenti hanya pada satu teknik suara. Namun, sosok itu tidak melepaskan teknik lagi. Lu Zhou berkata dengan apatis, itu bukan manusia. Ketika dia melihat sosok itu, dia tidak melihat informasi sama sekali dari sistem yang menyatakan sosok itu adalah manusia. Binatang misterius dan aneh dapat ditemukan di mana-mana di Gritian, hutan berkabut, dan Rongbei. Meskipun manusia membuat ensiklopedia binatang buas, tidak ada yang berani mengklaim bahwa ensiklopedia itu berisi semua binatang di bawah langit. Itu bukan manusia. Bagaimana itu mungkin? Zhao Yue bingung. Bahkan jika itu bukan manusia, itu tidak mungkin muncul begitu saja, kan? Lu Zhou melihat bayangan di bola cahaya dan berkata, itu adalah proyeksi. Hua Wudao mengangguk, semacam sihir, penyihir mantra ini pasti seorang kultivator jenius yang langka. Formasi pada Lotus Dice dan formasi pengorbanan dan persembahan yang telah diletakkan sebelumnya menggunakan 9 pilar yang menjulang tinggi, dan kontrol yang tepat sempurna. Ini menunjukkan bahwa Dalang adalah seorang jenius. Suara dalam bayangan itu terdengar di telinga semua orang. Sosok itu berbicara perlahan, dan suaranya teredam seolah-olah pembicara berada di bawah air. Apakah Anda Master Evil Sky Pavilion? Lu Zhou menjawab, siapa kamu? Bayangan itu tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia berkata, saya harap Anda dapat menerobos formasi ini. Petik 2. Jika ini adalah pertempuran normal, para pembudidaya tidak akan memberikan mantra sihir sebanyak ini waktu untuk diaktifkan. Meskipun ilmu sihir sangat kuat, kekurangannya sangat jelas terlihat. Ini membutuhkan waktu casting yang lama. Namun, begitu berhasil dilemparkan, itu benar-benar menakutkan. Rantai energi mulai bergetar, dan suara dengungan semakin meningkat pada saat ini. Sosok bayangan itu berkata dengan percaya diri, sepertinya aku akan mengalahkan elit terhebat di Yan Agung hari ini. Beberapa kelompok energi ungu terbang menuju kereta terbang. Aku akan memblokir mereka. Duan Museng, Ming Xiyin, dan Little Yuaner bergerak pada waktu yang bersamaan. Sementara itu, boneka-boneka itu juga bergerak, menahan mereka bertiga. Mereka tidak punya pilihan selain berurusan dengan boneka-boneka itu. Dihadapkan dengan bola energi yang masuk, Lu Zhou terbang ke arah mereka secara langsung. Master Pavilion, menguasai, senior tua, sosok bayangan itu berseru kaget, apa? Untuk mendapatkan kekuatan untuk membungkam segalanya, untuk memelihara dan mewujudkan samadhi. Begitu Lu Zhou meninggalkan kereta terbang, kekuatan luar biasa dari Heavenly Writing diaktifkan seperti yang dia inginkan. Tubuhnya tampak bersinar dengan cahaya kebiruan samar pada saat ini, dan teratai biru muncul di bawah kakinya dan membawanya ke depan. Ini, meskipun Hua Wudao berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih bingung dengan pemandangan ini. Siapa yang akan memanifestasikan lotus mereka tetapi bukan avatar mereka? Ini adalah kedua kalinya dia melihat bunga teratai biru ini. Pertama kali dia melihatnya adalah ketika Lu Zhou sedang berkultivasi dalam pengasingan. Ketika kekuatan lotus biru melonjak, itu telah menghancurkan 9 pemotongannya segera. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kaget setelah melihatnya lagi? Apakah ini kekuatan penghalang? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia dapatkan. Lusinan sinar energi ungu ditembakkan ke arah Lu Zhou, tetapi semuanya dicegah oleh teratai dan cahaya biru. Seperti cahaya dan bayangan, meresap kemana-mana, sambil tetap diam dalam samadhi. Bayangan itu terdengar sedikit gelisah saat diperintahkan, hentikan dia. Boneka-boneka itu segera naik ke langit dan menyerang Lu Zhou. Ketika Hua Wudao melihat ini, dia sudah bisa menebak hasilnya ketika dia mengingat pemandangan ketika ruang tersembunyi itu meledak dan ledakan mengerikan yang meletus ketika teratai biru mekar. Perhatian Yuaner kecil, Ming Xiyin, Zhao Yue, dan Duan Museng terfokus pada teratai biru di bawah kaki tuan mereka. Sementara itu, kecerahan titik di mana rantai energi hitam berpotongan. Lusinan boneka menerjang Lu Zhou saat teratai biru mekar. Kelopaknya terbentang saat energi berdesir ke sekitarnya seperti gelombang besar. Ini adalah kekuatan pembungkaman. Semua boneka jatuh ke tanah dan hancur dalam sekejap. Bayangan dalam bola cahaya berkata dengan suara ketakutan dan gemetar, kekuatan ini, sebelum itu bisa menyelesaikan kalimatnya, titik persimpangannya diliputi oleh teratai biru dan menghilang. Rantai energi hitam putus dan pecah seperti kaca.
Pada saat yang sama, cahaya biru bersinar di Lotus Dice, menyebabkan energi hitam memudar menjadi ketiadaan. Lu Zhou tidak memandang rendah situasi di bawah. Sebaliknya, dia melihat lurus ke depan. Setelah beberapa saat, dia masih tidak mendengar pemberitahuan apapun dari sistem. Cahaya teratai biru berangsur-angsur menghilang, dan kesunyian berangsur-angsur turun di Lotus Dice. Apakah mungkin kekuatan ini tidak cukup untuk membunuh dukun agung dengan serangan? Lu Zhou teringat Hua Wudao dan yang lainnya menderita luka ringan di ruang tersembunyi. Namun, kekuatannya, pada saat itu, tidak sekuat sekarang. Kali ini, dia telah melepaskan semua yang dia miliki. Logikanya, dukun agung seharusnya dibunuh. Pada saat ini, Lu Zhou tiba-tiba merasakan bahwa sebagian besar primal ki-nya telah habis. Tahan, tetap di udara. Jangan jatuh. Ada banyak orang di sini, saya tidak bisa jatuh. Lu Zhou berbalik perlahan dengan tangan di punggungnya untuk mengamati sekeliling. Di mana yang lainnya? Ming Xiyin terlempar kembali ke atas pilar dengan anggota badannya terbuka lebar. Duan Museng telah menikam Overlord Spear ke tanah dan memegangnya untuk mendapat dukungan. Bahkan Yuaner kecil, dengan pakaian bulu awannya, bersembunyi di balik pilar seolah-olah dia ketakutan. Kereta terbang, Lu Zhou sedikit mengernyit. Kereta terbang itu tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Itu terlatih-tatih, dan ada beberapa retakan di atasnya. Hua Wudao berlutut dengan satu lutut di dekat helm. Dia memegang kemudi dengan satu tangan sementara dia mempertahankan 6 segel kompatibel dengan tangan lainnya. Wajahnya berkeringat. Lu Zhou merasa tidak berdaya. Teknik hebat ini tidak membedakan antara teman dan musuh. Dia melihat ke bawah. Di sisi lain, para pembudidaya tingkat rendah tidak terluka. Mereka bersembunyi di antara kelopak bunga teratai dan terhindar dari benturan. Sekarang setelah segalanya tampak tenang, mereka berjalan keluar dari tempat persembunyian mereka dan melihat ke atas ke langit. Mereka melihat Master Evil Sky Pavilion yang acuh tak acuh melayang di udara. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Patriark. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Patriark. Penonton serentak berlutut. Ding! Mendapat pujian yang tulus dari 225 orang. Hadiah, 2.250 poin prestasi. Petik 2. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lu Zhou memperlakukan ini sebagai kompensasi karena telah mengeluarkan dukun agung. Akhirnya, dia melihat ke arah kerumunan yang berlutut dan berkata dengan jentikan lengan bajunya, "Nah." Nyah. Kerumunan bubar tanpa ragu-ragu, dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat berbahaya ini. Terima kasih banyak. Siapa yang mengatakan bahwa Patriark Evil Sky Pavilion adalah orang yang melakukan segala macam kejahatan? Mulai hari ini, Patriark adalah orang yang paling saya hormati. Petik 2. Para murid tercengang dengan kata-kata ini. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari salah satu pavilion di dekat salah satu pilar Lotus Dice. Aneh sekali. Lu Zhou melihat ke arah suara itu. Kereta terbang Sekte Neter bergoyang dan terhuyung-huyung saat terbang. Tuan, kereta terbang Sekte Neter telah terkena kekuatan Maha Kuasa, aku akan mengejarnya. Duan Museng bergerak cepat. Dengan 2 langkah, dia melompat ke udara. Lu Zhou tidak berbicara. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak mungkin mengejar. Di belakang pohon dekat pavilion lain, Si Wuya mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia mengepalkan tinjunya sampai buku-buku jarinya memutih. Kekuatan penghalang. Seperti yang diharapkan, Tuan telah menyerap kekuatan penghalang. Master Sekte, senior yang lama masih kuat. Faksi dari Jalan Mulia telah meninggalkan tempat ini. Bukankah ini hasil yang kamu inginkan? Tidak, Si Wuya mengangkat tangannya dan berkata, justru sebaliknya. Setelah kekuatan perisai habis, apa yang akan terjadi? Dimengerti. Saya akan mengirim seseorang untuk terus memantau pergerakan orang-orang dari Jalan Mulia. Petik 2. Di Lotus Dice, Lu Zhou perlahan pindah ke kereta yang membelah awan. Secara lahiriah, dia tampak dalam kondisi sempurna. Dia berkata, pakai kemudi. Ming Xiyin melompat dan pindah ke kemudi kereta. Dia tidak membuang waktu dan mulai menyalurkan primal ki-nya untuk menstabilkan kereta terbang. Hua Wudao menghembuskan nafas lega. Dia melepaskan telapak tangannya dari helm dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou tanpa mengatakan apapun. Sementara itu, ekspresi penghormatan terlihat di wajah Hua Yuexing. Jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi, dia tidak akan percaya Master Evil Sky Pavilion begitu kuat. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Tuan, urat formasi di sisi kiri kereta terbang sedikit rusak. Kami mungkin mengalami turbulensi selama penerbangan kami. Lu Zhou mengangguk. Tidak penting. Petik 2. Aku akan mencoba untuk mengontrol kecepatan, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk kembali ke Evil Sky Pavilion. Petik 2. Little Yuaner berkata, kakak ketiga belum kembali. Namun, kami tidak harus menunggu dia.
Ming Xiyin tahu di kedalaman hatinya bahwa kakak tertua tidak akan bertindak kejam terhadap kakak senior ketiga meskipun kakak tertua telah meninggalkan paviliun langit jahat. Karena alasan ini, dia memutuskan tidak perlu menunggu Duan Museng. Hua Wudao menangkupkan tinjunya. Master Paviliun, bolehkah saya bertanya, teratai biru itu? Lu Zhou mengangkat tangan dan menyela, semua teknik di bawah langit memiliki kesamaan tertentu, apakah itu dari sekte Daois, sekte Buddha, atau aliran Konfusianisme, semuanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang sama. Para pendahulu mengumpulkan buku dan menemukan jalur kultivasi. Para penerus belajar, mencapai terobosan, dan menciptakan hal-hal baru, Hua Wudao membungkuk. Saya telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Saya pikir saya hanya tidak beruntung karena kehilangan Anda 20 tahun yang lalu, sekarang, jelas bagi saya bahwa perbedaan di antara kita tidak hanya dalam basis kultivasi kita, saya benar-benar menyesali sikap saya di masa lalu. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke kemudi dan melihat pilar-pilar yang menjulang semakin mengecil di belakang kereta. Itu adalah dukun agung yang telah menciptakan formasi persembahan korban dengan pilar yang menjulang tinggi, namun, sepertinya hanya ini yang bisa dilakukan oleh yang disebut jenius. Pilar yang menjulang tinggi hancur total. Kekuatan teknik telah menghancurkan segalanya di Lotus Dice. Untungnya, kereta yang membelah awan itu berada di belakang Lu Zhou dan dilindungi oleh segel yang kompatibel dengan 9 pemotongan. Sebaliknya, kereta terbang Sekte Nether tidak seberuntung itu. Itu tak luput dari benturan meski jaraknya jauh. Selain itu, ia tidak memiliki perlindungan dari seseorang seperti Hua Wudao yang berspesialisasi dalam teknik kulit penyu. Semakin jauh ia terbang, semakin besar retakan pada lambungnya. Retak, retak, retak. Master Sekte, kereta terbang akan segera hancur. Jangan berhenti. Yu Zhenghai memerintahkan dengan ekspresi muram di wajahnya, jangan berani-berani berhenti. Bab 254 kakak senior tidak memiliki pilihan. Berderak, berderak, berderak. Kereta terbang membuat suara berderit dan retakan bertambah. Hua Chongyang, kursi pertama Azure Dragon Hall, secara pribadi menjaga kemudi. Dia tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang terampil akan terganggu oleh kompor yang kosong. Tidak peduli seberapa terampil dia dalam menjaga kemudi, tidak banyak yang bisa dia lakukan jika kereta terbangnya rusak. Dia tidak punya pilihan selain memperlambat saat retakan tumbuh. Dia tidak tahan lagi dan akhirnya berkata, Master Sekte, kereta terbang tidak tahan lagi. Petik 2. Diam. Ekspresi Yu Zhenghai masih muram. Mereka harus melarikan diri bahkan jika kereta terbang itu hancur. Ketakutan masih melekat di hatinya ketika dia memikirkan tentang teratai biru yang mekar. Dia bingung, bagaimana dan mengapa tuannya masih kuat di usianya. Bagaimanapun, dia tidak bisa salah melarikan diri. Hua Chongyang mengumpulkan keberaniannya dan berkata, yang saya maksud adalah, dengan kecepatan kereta terbang, lebih baik kita terbang sendiri, Yu Zhenghai berdiri. Dia berjalan ke helm dan melihat ke bawah. Kereta terbang itu terhuyung-huyung dan terus bergerak perlahan. Bagaimana ini berbeda dari manusia biasa yang berlari di darat? Memang, lebih baik mereka terbang sendiri. Yu Zhenghai meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, tinggalkan kapal. Seperti yang Anda perintahkan, Master Sekte. Murid-murid Nether Sekte melompat keluar dari kereta terbang tanpa membuang waktu. Ketika Hua Chongyang melihat Yu Zhenghai masih berdiri di dalam kereta terbang, dia berkata, Guru Sekte, kami selalu dapat membuat kereta terbang baru. Dia tidak mengatakan jika mereka kehilangan nyawa di sini, maka semuanya akan berakhir. Yu Zhenghai mengangguk dan melompat keluar. Demikian pula, Hua Chongyang meninggalkan kereta terbang itu juga. Swoosh! Kereta terbang yang terlatih-tatih langsung jatuh dari langit segera setelah primal ki terputus. Yu Zhenghai dan Hua Chongyang melayang di udara dan melihat kereta terbang itu untuk terakhir kalinya. Pada saat yang sama, tidak jauh dari kereta terbang yang jatuh, sosok berotot yang mengacungkan tombak tuan dengan cepat mendekati mereka. Duan Museng berteriak, pengkhianat. Dia memegang tombak tuan di tangan kanannya dan meratakannya dengan tubuhnya yang terbang sejajar dengan tanah. Energi berbentuk kerucut mulai terbentuk di ujung tombaknya, Yu Zhenghai bergerak dan memfokuskan pandangannya pada sosok itu. Oh, itu kakak muda ketiga, bukan tuan. Itu bagus, dia tetap di tempatnya dan mengangkat tangan. Telapak tangan kanannya diselimuti segel energi yang tebal. Bang, 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 Yu Zhenghai menangkis serangan Overlord Spear. Yu Zhenghai sangat terkejut. Dia mendengus dan memukul dengan telapak tangan. Bam! Telapak surgawi gelap besar. Serangan telapak tangan ini beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Itu terbang menuju Duan Museng seperti kue besar. Energi mereka bertabrakan. Duan Museng merasa lengannya mati rasa. Dia membalik di udara dan perlahan turun. Setelah melihat ini, Hua Chongyang berkata, serahkan ini padaku. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Yu Zhenghai turun perlahan. Ketiganya turun pada saat bersamaan.
Murid Sekte Nether dengan cepat berkumpul dan berdiri di belakang Yu Zhenghai dan Hua Chongyang. Kedua belah pihak saling berhadapan. Duan Museng menikam tombak tuannya ke tanah. Bam! Duan Museng menatap lurus ke arah Yu Zhenghai dan berkata, pengkhianat. Petik 2. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Kakak ketiga, sudah berapa tahun? Emosimu masih sama. Petik 2. Ini lebih baik daripada milikmu, balas Duan Museng. Di mana tuannya? Yu Zhenghai melihat melewati Duan Museng, guru telah memerintahkanku untuk membawamu kembali. Jika kamu mau mengakui bahwa kamu salah, dia mungkin mengampuni hidupmu. Duan Museng tidak seperti Ming Shiyin, dia tidak berbasa-basi saat berbicara. Yu Zhenghai tidak naik ke posisinya saat ini tanpa penilaian yang baik. Dia melihat kosong di belakang Duan Museng dan merasa dirinya rileks. Dia berkata, saudara muda ketiga, teknik yang mulia telah meningkat pesat. Jika saya tidak menggunakan Great Dark Heavenly Palm saya sebelumnya, saya akan terluka. Hentikan omong kosong, aku bertanya apakah kamu akan ikut denganku. Duan Museng tidak tertipu oleh tipu daya Yu Zhenghai. Yu Zhenghai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya pilihan, ada banyak orang di dunia ini yang menginginkan saya mati. Jalan mulia dan jalan jahat berharap saya mati, Duan Museng bingung. Dia menatap kakak tertua dengan ekspresi kosong. Dia tidak tahu mengapa kakak tertua tiba-tiba mengeluarkan kata-kata acak. Yu Zhenghai terus berkata, bukankah ada tempat bagiku di dunia yang luas ini? Dia tahu Duan Museng sedang bingung. Dia menghela nafas panjang lagi sebelum berkata, saya kira kamu tidak mengerti kata-kata saya. Betapa indahnya jika Old Seven ada di sini, dia pasti mengerti perasaanku. Dia menghela nafas panjang lagi sebelum berkata, saya kira kamu tidak mengerti kata-kata saya. Betapa indahnya jika Old Seven ada di sini, dia pasti mengerti perasaanku. Dia menghela nafas panjang lagi sebelum berkata, saya kira kamu tidak mengerti kata-kata saya. Betapa indahnya jika Old Seven ada di sini, dia pasti mengerti perasaanku. Petik 2. Duan Museng menjawab dengan wajah lurus, jika dia ada di sini, aku akan menangkapnya dulu. Petik 2. Tapi bisakah kamu? Yu Zhenghai bertanya. Baiklah, Duan Museng memandang Hua Chongyang yang berdiri di samping Yu Zhenghua. Meskipun Hua Chongyang tidak bergerak, dia bisa mengatakan bahwa Hua Chongyang adalah seorang elit. Apalagi Hua Chongyang adalah elit yang lebih kuat darinya. Bahkan jika Hua Chongyang tidak ada di sini, dia tahu dia tidak bisa menang melawan Yu Zhenghai. Dia hanya mengejar Yu Zhenghai untuk mencoba peruntungannya, berharap Yu Zhenghai terluka oleh teknik agung tuannya. Sayangnya, keberuntungan tidak ada di pihaknya. Akhirnya, dia bertanya, apakah Anda dalang di balik insiden Lotus Dice dan Sekte Pedang Surgawi? Yu Zhenghai terkekeh dan berkata dengan jijik, Sekte Netherku bekerja dengan Sekte Pedang Surgawi yang rendah. Sekte Pedang Surgawi adalah salah satu target utama yang ingin dimusnahkan oleh Sekte saya. Petik 2. Sekte Pedang Surgawi telah lama kehilangan kekuatannya sejak kematian Master Sektenya, Luo Changfeng. Luo Xingkong hanya menahan nafas terakhirnya, ini adalah kesempatan besar bagi Sekte Nether untuk menjatuhkan mereka, kata Yu Zhenghai. Anda ingin membantu Tuan? Duan Museng sedikit terkejut. Tidak, Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Saya membantu diri saya sendiri. Petik 2. Apa tujuan Anda? Duan Museng bertanya. Yu Zhenghai tersenyum tipis. Dia berjalan ke Duan Museng mundur selangkah meskipun dirinya sendiri. Jangan takut. Yu Zhenghai menepuk pundaknya. Apakah Master melakukannya dengan baik? Dia baik-baik saja. Ekspresi waspada bisa terlihat di wajah Duan Museng. Betulkah? Tentu saja, ini nyata. Jika Anda pikir dia tidak baik-baik saja, mengapa Anda melarikan diri? Duan Museng balas. Yu Zhenghai tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Dia segera sadar kembali dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu pernah melihat seseorang melarikan diri begitu lambat? Istilah, melarikan diri, hampir tidak cocok untuk diskusi antar elit. Duan Museng menggaruk kepalanya dan berkata, kamu benar, jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan kapal dan kabur sejak lama. Hua Chongyang tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Yu Zhenghai tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca. Mereka berdua terdiam beberapa saat sebelum Yu Zhenghai tiba-tiba berkata, apakah Tuan berbicara tentang saya? Duan Museng menggelengkan kepalanya. Dia ingin menambahkan, mengapa dia? Namamu tidak melakukan apa-apa selain membuatnya marah. Selain itu, tidak ada dari mereka yang berani sembarangan menyebutkan nama Yu Zhenghai di depan tuan mereka. Lalu, apakah dia berbicara tentang kakak muda kedua? Yu Zhenghai bertanya lagi. Tidak, jawab Duan Museng. Itu bagus. Yu Zhenghai menepuk bahu Duan Museng lagi dan berkata, kamu harus kembali. Duan Museng memandang Yu Zhenghai dengan serius dan berkata, beri aku setengah tahun. Untuk apa? Setengah tahun kemudian, kita akan bertanding, kata Duan Museng. Yu Zhenghai mengangguk dan memujinya. Ada baiknya kamu cukup berani untuk menantangku,
terus bekerja keras saat kamu kembali. Aku akan mengalahkanmu, kata Duan Museng. Yu Zhenghai sedikit mengernyit saat dia berkata sambil menghela nafas, itu juga yang dikatakan oleh kakak kedua Anda. Petik 2. Bab 255 tua ketujuh dan 5 tikus. Bakat kakak senior kedua jauh melampaui milikku, tetapi apakah itu melampaui milikmu, kakak tertua? Duan Museng bertanya, sedikit bingung. Dia samar-samar tahu tentang konflik antara Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Belakangan ini, sepertinya ketegangan di antara mereka meningkat. Yu Sangrong telah menantang banyak elit dan tidak pernah kalah dalam satu pertarungan pun. Basis budidaya dan kekuatan Yu Sangrong harus sebanding dengan Yu Zhenghai, jadi mengapa hasilnya tidak diputuskan? Tentu saja tidak. Yu Zhenghai berbalik dengan punggung menghadap Duan Museng. Kemudian, dia berkata, saya harap Anda tidak mengulangi kesalahan kakak senior Anda. Duan Museng tak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Dia tahu dia berbakat dan rajin. Namun, dia memucat dibandingkan dengan kakak senior kedua. Sepertinya bahkan kakak senior kedua tidak cocok untuk kakak senior tertua, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan untuk kakak tertua? Setelah Yu Zhenghai selesai berbicara, dia melompat dari tanah dan naik ke langit. Hua Chongyang menangkupkan tinjunya ke Duan Museng dan buru-buru mengikuti guru sektenya. Murid neter sekte meninggalkan daerah itu dengan gerakan seragam juga. Duan Museng melihat punggung Yu Zhenghai yang mundur. Apakah dia benar-benar tidak melarikan diri? Yu Zhenghai tidak terbang terlalu cepat. Sepertinya dia sedang berjalan-jalan di taman dengan Hua Chongyang mengikuti di belakangnya. Karena dia telah memastikan bahwa tuannya tidak akan datang, dia, secara alami, sangat santai. Ini adalah hasil yang dia harapkan. Master Sekte, pedang surgawi bukan apa-apa sekarang. Apa langkah kita selanjutnya? Hua Chongyang bertanya. Kita harus memilih yang lebih lemah, jawab Yu Zhenghai. Yu Zhenghai berhenti, meletakkan tangannya di punggung saat dia mengamati gunung dan sungai di depannya. Suasana hatinya sepertinya menjadi lebih baik. Dia bertanya, bagaimana penyembuhan Bai Yuking? Saya khawatir dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran apapun selama setengah tahun mendatang, kata Hua Chongyang. Yu Zhenghai mendesah pelan dan berkata, ini salahku. Aku terlalu lunak terhadap kakak kedua. Hua Chongyang menggelengkan kepalanya juga, merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia dan Bai Yuking adalah elit, mereka tidak berdaya di hadapan super elit yang tidak dapat diprediksi seperti pedang iblis. Di alam Naschen Divinity Tribulation, di luar tahap Five Leaf, ada perbedaan besar dalam kekuatan dengan setiap penambahan daun. Akhirnya, Hua Chongyang bertanya, haruskah saya mencari tuan ketujuh? Tidak dibutuhkan. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Kakak muda kedua kemungkinan besar masih di sisinya. Setelah mendengar ini, Hua Chongyang terdiam dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti Bai Yuking, dia tidak ingin terluka dan menghabiskan waktu setengah tahun untuk memulihkan diri. Dan itu jika dia beruntung. Sword Freak Chen Wenji bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan diri dan langsung naik ke surga. Kirim seseorang untuk menyelidiki orang-orang di balik formasi persembahan korban di Lotus Dice, sementara itu, cobalah untuk menghubungi adik ketujuh. Petik 2. Seperti yang Anda perintahkan, Master Sekte. Dan jika kita bertemu dengan pedang iblis senior, hindari dia. Petik 2. Keduanya tidak lagi berdiam diri dan terbang pergi. Setengah hari kemudian, di Evil Sky Pavilion. Kereta yang membelah awan akhirnya tiba di Evil Sky Pavilion. Perjalanannya relatif mulus dengan segala pertimbangan. Bahkan sebelum mereka bisa turun dari kereta terbang, Pan Zong berlari ke arah mereka dengan tangan di dadanya. Tuan Pavilion, Tetua Hua, Anda akhirnya kembali. Kata Pan Zong dengan satu lutut di tanah. Ketika dia melihat ekspresi cemas Pan Zong, Ming Shiyin melompat dari kereta terbang dan bertanya, ada apa? Tif. Pan Zong begitu bingung hingga dia tersandung kata-katanya. Rona merah bisa terlihat di wajahnya. Pencuri. Pan Zong menarik napas dalam-dalam dan menyelesaikan kalimatnya. Ada pencuri di Evil Sky Pavilion. Omong kosong, siapa yang berani mencuri dari Evil Sky Pavilion? Kata Ming Shiyin. Pan Zong berkata, kamu harus bertanya pada senior Leng Luo tentang itu, untungnya, dia ada di sana saat itu. Ada banyak di bawah langit yang ingin mendapatkan harta di Evil Sky Pavilion. Ekspresi Lu Zhou tetap tenang. Dia melihat penghalang gunung pengadilan emas. Meskipun penghalang hanya tersisa sepertiga dari kekuatannya, tidak ada pencuri biasa yang bisa menembus penghalang. Dia berjalan ke depan dengan tangan di punggung dan gerakan ringan. Meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dia masih dalam kondisi baik. Segera setelah itu, dia tiba di aula besar. Banyak pembudidaya wanita sudah menunggu di aula besar. Leng Luo berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan Hua Wudao sebelum duduk kembali. Lu Zhou kembali ke kursinya di aula besar, kursi yang berada di atas yang lain. Dia tidak mengatakan apa-apa.
Leng Luo memecah keheningan. Para pencuri adalah 5 tikus dari kota perdana atas, mereka adalah orang-orang yang menyebabkan perseteruan internal di kota perdana atas saat itu. Aku memimpin keempat Dark Knight dan memadamkan gangguan di sana, tapi Five Mice tidak bisa ditemukan. Saya benar-benar tidak berharap mereka datang ke Evil Sky Pavilion. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, betapa berani mereka. Hua Wudao mengangguk. 5 tikus perdana atas terampil dalam pencurian dan sangat licik. Nama mereka di dunia kultivasi adalah yang kedua setelah Yanzi Yunsan. Satu-satunya perbedaan adalah Yunsan berakting sendiri sedangkan Five Mice berakting dalam satu kelompok. Petik 2. Ming Shiyin bingung. Dia bertanya, bagaimana mereka bisa melewati penghalang? Tidak peduli seberapa lemah penghalang gunung pengadilan emas, pencuri biasa tidak akan bisa menembus penghalang. Leng Luo berkata, 5 tikus ahli dalam pencurian karena mereka menguasai seni misterius. Seni misterius ini memiliki beberapa kesamaan dengan seni dao gaib yang saya pelajari. Dalam dekade terakhir ini, 5 tikus telah menyusup ke banyak sekte, menembus penghalang dan mencuri dari mereka, begitulah cara mereka mendapatkan julukan mereka, 5 tikus. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Dia ingat saat dia menangkap Yanzi Yunsan dengan sangkar pengikat, tapi Yanzi Yunsan berhasil lolos ke tanah. Pencuri biasanya memiliki metode uniknya sendiri. Mereka adalah sekelompok yang licik. Pada saat ini, Pan Zong masuk dan berkata, Master Pavilion, kami telah melakukan inventarisasi. Hanya beberapa sampah dari pavilion timur yang hilang. Petik 2. Sampah. Semua orang bingung. Mengapa seseorang mencuri sampah? Tidak ada lagi yang hilang. Ming Shiyin bertanya. Tidak, mungkin, mereka ketakutan di tengah jalan. Pan Zong merasa mereka cukup berani bahkan untuk mencoba mencuri sesuatu dari pavilion langit jahat. Saat senior Leng muncul, mereka kabur. Petik 2. Ming Shiyin mengangguk sambil membelai dagunya dan berkata, itu masuk akal. Petik 2. Ketika Lu Zhou dan yang lainnya pergi, hanya tim tua dan lemah yang tersisa di gunung. Wajar saja jika mereka gagal menangkap 5 tikus. Kejadian ini tidak serius dan tidak dapat diabaikan. Itu dapat diabaikan karena tidak ada impor yang hilang, tetapi tidak dapat dianggap tidak serius karena terkait dengan penghalang gunung pengadilan emas. Jika mereka tidak memperbaiki penghalang, bahkan jika 5 tikus terbunuh, masih akan ada tikus lain yang menginginkan harta pavilion langit jahat. Apalagi penghalang itu masih terus melemah. Lu Zhou merasa tidak ada artinya memperbaiki penghalang sekarang. Dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya sendiri, dan itu akan membutuhkan murid-muridnya beberapa tahun berdasarkan basis kultivasi mereka. Dalam beberapa tahun, Jalan Mulia akan mencoba gunung pengadilan emas dengan anggapan bahwa hidupnya hampir habis. Untuk alasan ini, dia tidak ingin menyia-nyiakan kartu percobaan formulir puncak hanya untuk memperbaiki penghalang. Leng Luo berkata lagi, ada sesuatu di pikiranku, tapi aku bertanya-tanya apakah pantas untuk mengatakannya. Bicaralah, kata Lu Zhou. Ksatria hitam telah melawan 5 tikus perdana atas sebelumnya, kekuatan dan basis kultivasi mereka tidak dalam. Mereka biasanya bekerja sama untuk melestarikan kehidupan mereka sendiri. Saya curiga, Leng Luo berhenti sejenak sebelum melanjutkan, 5 tikus perdana atas sangat berhubungan dengan murid ketujuh Evil Sky Pavilion, Si Wuya. Mengapa kamu mengatakan itu? Spekulasi tak berdasar sama sekali tidak akan meyakinkan orang lain. Harus ada alasan kuat di baliknya. Leng Luo berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya mendengar Five Mice menemukan Darknet. Agar 5 tikus menyusup ke pavilion langit jahat tanpa mencuri apapun, jelas mereka memiliki tujuan dalam pikiran. Mereka pasti datang ke sini untuk mendapatkan Peacock Plume. Karena mereka gagal kali ini, saya khawatir ini bukan terakhir kali kita melihat mereka. Petik 2. Guru, pengkhianat ini bersikap arogan bahkan dengan basis kultivasinya dibatasi. Saya meminta izin untuk turun gunung dan membawanya kembali ke sini untuk diinterogasi. Kata Ming Shiyin. Lu Zhou mengelus jenggotnya saat dia berpikir keras. Bab 255 Tua Ketujuh dan 5 Tikus. Bakat kakak senior kedua jauh melampaui milikku, tetapi apakah itu melampaui milikmu, kakak tertua? Duan Museng bertanya, sedikit bingung. Dia samar-samar tahu tentang konflik antara Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Belakangan ini, sepertinya ketegangan di antara mereka meningkat. Yu Sangrong telah menantang banyak elit dan tidak pernah kalah dalam satu pertarungan pun. Basis budidaya dan kekuatan Yu Sangrong harus sebanding dengan Yu Zhenghai, jadi mengapa hasilnya tidak diputuskan? Tentu saja tidak. Yu Zhenghai berbalik dengan punggung menghadap Duan Museng. Kemudian, dia berkata, saya harap Anda tidak mengulangi kesalahan kakak senior Anda. Duan Museng tak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Dia tahu dia berbakat dan rajin. Namun, dia memucat dibandingkan dengan kakak senior kedua. Sepertinya bahkan kakak senior kedua tidak cocok untuk kakak senior tertua, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan untuk kakak tertua. Setelah Yu Zhenghai selesai berbicara, dia melompat dari tanah dan naik ke langit.
Hua Chongyang menangkupkan tinjunya ke Duan Museng dan buru-buru mengikuti guru sektenya. Murid neter sekte meninggalkan daerah itu dengan gerakan seragam juga. Duan Museng melihat punggung Yu Zhenghai yang mundur. Apakah dia benar-benar tidak melarikan diri? Yu Zhenghai tidak terbang terlalu cepat. Sepertinya dia sedang berjalan-jalan di taman dengan Hua Chongyang mengikuti di belakangnya. Karena dia telah memastikan bahwa tuannya tidak akan datang, dia, secara alami, sangat santai. Ini adalah hasil yang dia harapkan. Master Sekte, pedang surgawi bukan apa-apa sekarang. Apa langkah kita selanjutnya? Hua Chongyang bertanya. Kita harus memilih yang lebih lemah, jawab Yu Zhenghai. Yu Zhenghai berhenti, meletakkan tangannya di punggung saat dia mengamati gunung dan sungai di depannya. Suasana hatinya sepertinya menjadi lebih baik. Dia bertanya, bagaimana penyembuhan Bai Yuqing? Saya khawatir dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran apapun selama setengah tahun mendatang, kata Hua Chongyang. Yu Zhenghai mendesah pelan dan berkata, ini salahku. Aku terlalu lunak terhadap kakak kedua. Hua Chongyang menggelengkan kepalanya juga, merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia dan Bai Yuqing adalah elit, mereka tidak berdaya di hadapan super elit yang tidak dapat diprediksi seperti pedang iblis. Di alam Naschen Divinity Tribulation, di luar tahap Five Leaf, ada perbedaan besar dalam kekuatan dengan setiap penambahan daun. Akhirnya, Hua Chongyang bertanya, haruskah saya mencari tuan ketujuh? Tidak dibutuhkan. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Kakak muda kedua kemungkinan besar masih di sisinya. Setelah mendengar ini, Hua Chongyang terdiam dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti Bai Yuqing, dia tidak ingin terluka dan menghabiskan waktu setengah tahun untuk memulihkan diri. Dan itu jika dia beruntung. Sword Freak Chen Wenji bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan diri dan langsung naik ke surga. Kirim seseorang untuk menyelidiki orang-orang di balik formasi persembahan korban di Lotus Dice, sementara itu, cobalah untuk menghubungi adik ketujuh. Petik 2. Seperti yang Anda perintahkan, Master Sekte. Dan jika kita bertemu dengan pedang iblis senior, hindari dia. Petik 2. Keduanya tidak lagi berdiam diri dan terbang pergi. Setengah hari kemudian, di Evil Sky Pavilion. Kereta yang membelah awan akhirnya tiba di Evil Sky Pavilion. Perjalanannya relatif mulus dengan segala pertimbangan. Bahkan sebelum mereka bisa turun dari kereta terbang, Pan Zong berlari ke arah mereka dengan tangan di dadanya. Tuan Pavilion, Tetua Hua, Anda akhirnya kembali. Kata Pan Zong dengan satu lutut di tanah. Ketika dia melihat ekspresi cemas Pan Zong, Ming Shiyin melompat dari kereta terbang dan bertanya, ada apa? Tif, Pan Zong begitu bingung hingga dia tersandung kata-katanya. Rona merah bisa terlihat di wajahnya. Pencuri. Pan Zong menarik napas dalam-dalam dan menyelesaikan kalimatnya. Ada pencuri di Evil Sky Pavilion. Omong kosong, siapa yang berani mencuri dari Evil Sky Pavilion? Kata Ming Shiyin. Pan Zong berkata, kamu harus bertanya pada senior Leng Luo tentang itu, untungnya, dia ada di sana saat itu. Ada banyak di bawah langit yang ingin mendapatkan harta di Evil Sky Pavilion. Ekspresi Lu Zhou tetap tenang. Dia melihat penghalang gunung pengadilan emas. Meskipun penghalang hanya tersisa sepertiga dari kekuatannya, tidak ada pencuri biasa yang bisa menembus penghalang. Dia berjalan ke depan dengan tangan di punggung dan gerakan ringan. Meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dia masih dalam kondisi baik. Segera setelah itu, dia tiba di aula besar. Banyak pembudidaya wanita sudah menunggu di aula besar. Leng Luo berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan Hua Wudao sebelum duduk kembali. Lu Zhou kembali ke kursinya di aula besar, kursi yang berada di atas yang lain. Dia tidak mengatakan apa-apa. Leng Luo memecah keheningan. Para pencuri adalah 5 tikus dari kota perdana atas, mereka adalah orang-orang yang menyebabkan perseteruan internal di kota perdana atas saat itu. Aku memimpin keempat Dark Knight dan memadamkan gangguan di sana, tapi Five Mice tidak bisa ditemukan. Saya benar-benar tidak berharap mereka datang ke Evil Sky Pavilion. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, betapa berani mereka. Hua Wudao mengangguk. 5 tikus perdana atas terampil dalam pencurian dan sangat licik. Nama mereka di dunia kultivasi adalah yang kedua setelah Yanzi Yunsan. Satu-satunya perbedaan adalah Yunsan berakting sendiri sedangkan Five Mice berakting dalam satu kelompok. Petik 2. Ming Shiyin bingung. Dia bertanya, bagaimana mereka bisa melewati penghalang? Tidak peduli seberapa lemah penghalang gunung pengadilan emas, pencuri biasa tidak akan bisa menembus penghalang. Leng Luo berkata, 5 tikus ahli dalam pencurian karena mereka menguasai seni misterius. Seni misterius ini memiliki beberapa kesamaan dengan seni dao gaib yang saya pelajari. Dalam dekade terakhir ini, 5 tikus telah menyusup ke banyak sekte, menembus penghalang dan mencuri dari mereka, begitulah cara mereka mendapatkan julukan mereka, 5 tikus. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Dia ingat saat dia menangkap Yanzi Yunsan dengan sangkar pengikat,
tapi Yan Ziyunsan berhasil lolos ke tanah. Pencuri biasanya memiliki metode uniknya sendiri. Mereka adalah sekelompok yang licik. Pada saat ini, Pan Zong masuk dan berkata, Master Pavilion, kami telah melakukan inventarisasi. Hanya beberapa sampah dari Pavilion Timur yang hilang. Petik 2. Sampah. Semua orang bingung. Mengapa seseorang mencuri sampah? Tidak ada lagi yang hilang. Ming Shiyin bertanya. Tidak, mungkin, mereka ketakutan di tengah jalan. Pan Zong merasa mereka cukup berani bahkan untuk mencoba mencuri sesuatu dari Pavilion Langit Jahat. Saat senior Leng muncul, mereka kabur. Petik 2. Ming Shiyin mengangguk sambil membelai dagunya dan berkata, itu masuk akal. Petik 2. Ketika Lu Zhou dan yang lainnya pergi, hanya tim tua dan lemah yang tersisa di gunung. Wajar saja jika mereka gagal menangkap 5 tikus. Kejadian ini tidak serius dan tidak dapat diabaikan. Itu dapat diabaikan karena tidak ada impor yang hilang, tetapi tidak dapat dianggap tidak serius karena terkait dengan penghalang Gunung Pengadilan Emas. Jika mereka tidak memperbaiki penghalang, bahkan jika 5 tikus terbunuh, masih akan ada tikus lain yang menginginkan harta Pavilion Langit Jahat. Apalagi penghalang itu masih terus melemah. Lu Zhou merasa tidak ada artinya memperbaiki penghalang sekarang. Dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya sendiri, dan itu akan membutuhkan murid-muridnya beberapa tahun berdasarkan basis kultivasi mereka. Dalam beberapa tahun, Jalan Mulia akan mencoba Gunung Pengadilan Emas dengan anggapan bahwa hidupnya hampir habis. Untuk alasan ini, dia tidak ingin menyia-nyiakan kartu percobaan formulir puncak hanya untuk memperbaiki penghalang. Leng Luo berkata lagi, ada sesuatu di pikiranku, tapi aku bertanya-tanya apakah pantas untuk mengatakannya. Bicaralah, kata Lu Zhou. Ksatria Hitam telah melawan 5 tikus perdana atas sebelumnya, kekuatan dan basis kultivasi mereka tidak dalam. Mereka biasanya bekerja sama untuk melestarikan kehidupan mereka sendiri. Saya curiga, Leng Luo berhenti sejenak sebelum melanjutkan, 5 tikus perdana atas sangat berhubungan dengan murid ketujuh Evil Sky Pavilion, Si Wuya. Mengapa kamu mengatakan itu? Spekulasi tak berdasar sama sekali tidak akan meyakinkan orang lain. Harus ada alasan kuat di baliknya. Leng Luo berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya mendengar Five Mice menemukan Darknet. Agar 5 tikus menyusup ke Pavilion Langit Jahat tanpa mencuri apapun, jelas mereka memiliki tujuan dalam pikiran. Mereka pasti datang ke sini untuk mendapatkan Peacock Plume. Karena mereka gagal kali ini, saya khawatir ini bukan terakhir kali kita melihat mereka. Petik 2. Guru, pengkhianat ini bersikap arogan bahkan dengan basis kultivasinya dibatasi. Saya meminta izin untuk turun gunung dan membawanya kembali ke sini untuk diinterogasi. Kata Ming Shiyin. Lu Zhou mengelus jenggotnya saat dia berpikir keras. Bab 256 seorang tidak memiliki hak untuk bernegosiasi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah kamu menemukannya? Ekspresi canggung muncul di wajah Ming Shiyin. Terakhir kali dia mencoba melacak Si Wuya, butuh waktu lama dan dia mengalami banyak kesulitan untuk menemukan Si Wuya. Setelah menakut-nakuti ular itu dengan memukul semak, Si Wuya pasti sedang waspada sekarang. Tidak mudah menemukan Si Wuya. Apalagi dia tahu dia tidak secerdas Si Wuya. Pada saat ini, Lu Zhou teringat kotak di Pavilion Timur. Dia berdiri perlahan dan berkata, itu saja. Petik 2. Yang lain bangkit dan menangkupkan tinju ke arahnya. Di gubuk terpencil, Si Wuya duduk di dalam dengan menyilangkan kaki. Master Sekte, ada surat dari Five Mice. Mereka gagal. Si Wuya membuka matanya. Dia tahu jika mereka berhasil, mereka tidak akan mengirim surat tetapi kembali dengan Peacock Plume. Iya, pemimpin 5 tikus, Bai Qingyun, berkata dalam surat bahwa mereka bertemu dengan Leng Luo di Pavilion Langit Jahat dan harus mundur. Leng Luo, Master bahkan memiliki seseorang yang begitu sombong di bawah kendalinya, Si Wuya menggelengkan kepalanya. Orang itu memukul mundur Black Knights dengan satu gerakan di Slender West Lake. Five Mice perdana atas telah ditangkap olehnya sebelumnya juga. Bisa dimengerti jika mereka takut pada Leng Luo. Lupakan. Petik 2. Kemudian, Peacock Plume, kami tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Petik 2. Jika mereka tidak berhasil ketika mereka memiliki kesempatan sempurna itu, kemungkinan besar mereka tidak akan berhasil di kesempatan lain. Waktu. Namun, 5 tikus memang membawa ini kembali. Bawahan itu mengeluarkan banyak kertas sampah dari sakunya. Si Wuya meratakan kertasnya, gambar sebuah kotak muncul di depan matanya. Meski hanya draft, dia masih bisa mengenalinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, kirim kabar ke Evil Sky Pavilion. Petik 2. Hari kedua, di Evil Sky Pavilion. Di dalam Pavilion Timur. Lu Zhou tidak mengumpulkan banyak kekuatan luar biasa dalam semalam. Dia membuka matanya dan memanggil dashboard sistem. Poin prestasi, 19.380.
Saya memperoleh 7.550 poin prestasi pada Lotus Dice, sayangnya, saya masih kurang dari 600 poin untuk bisa membeli 8 metode terhubung. Lu Zhou tidak terlalu bertekad untuk membeli avatar. Hanya saja berdasarkan pemahamannya tentang sistem, dia merasa akan jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan jackpot dalam undian berhadiah di masa depan. Namun demikian, begitulah sifat manusia, bahkan jika seseorang tahu peluang menang kecil, mereka masih merasa harus mencoba keberuntungan mereka. Aku akan membuat 5 seri, setelah 5 kali seri, Lu Zhou menghela napas pelan. Dia bergumam, seperti yang diharapkan. Saya hanya perlu menabung untuk membeli avatar. Petik 2. Lu Zhou hendak melanjutkan mempelajari tulisan surgawi ketika sebuah suara terdengar dari luar. Zhao Yue berdiri di luar paviliun dan membungkuk. Guru, surat dari Si Wuya. Membacanya. Petik 2. Lu Zhou memproyeksikan suaranya padanya. Zhao Yue berkata, Si Wuya menyebutkan bahwa dia memiliki informasi tentang kotak yang ingin kamu buka, namun, dia memiliki permintaan. Dia menginginkan bulu merak dan agar Anda menghapus mantra pengikat sebagai ganti informasi. Setelah hening beberapa saat, Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam. Petik 2. Zhao Yue merasakan kemarahan majikannya dan buru-buru berkata, mohon tetap amarahmu, Tuan. Petik 2. Itu menganggap dirinya terlalu tinggi. Apa dia pikir dia bisa bernegosiasi denganku hanya karena dia telah meninggalkan Gunung Golden Court? Kamu benar, Tuan. Si Wuya terlalu berani. Zhao Yue berkata. Ada hening sesaat sebelum Lu Zhou berkata, ada kabar dari Jiang Aijian. Sepertinya bukan karakter Jiang Aijian untuk tidak mengirim kabar setelah sekian lama. Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Tuan, Jiang Aijian belum mengirim balasan, kata Zhao Yue. Sangat baik, Anda diberhentikan. Aku akan pergi. Setelah Zhao Yue pergi, Lu Zhou memeriksa daftar misi di dashboard sistem. Di bawah misi mengajar murid-muridnya, petunjuk tentang kunci itu tidak ditampilkan sebagai selesai. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk mencari informasi di ingatannya di kotak. Dia mungkin menemukan beberapa petunjuk. Sayangnya, banyak dari kenangan itu terlalu jauh di masa lalu dan paling kabur. Dia tidak menemukan apapun bahkan setelah mencari beberapa saat. Dia bertanya-tanya dengan suara keras, mungkinkah ini ada hubungannya dengan ingatan yang hilang juga? Sejak transmigrasi, Lu Zhou telah terbiasa dengan tubuh keriput ini. Dia tidak khawatir bahwa dia akan menjadi tua karena dia memiliki kartu pembalikan. Namun, sepertinya tidak ada cara baginya untuk memulihkan ingatannya. Setelah merenungkannya selama beberapa waktu, dia tidak membuat kemajuan. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan kembali mempelajari tulisan surgawi. Pagi selanjutnya, Lu Zhou nyaris tidak membuka matanya ketika Zhao Yue datang dengan membawa surat di tangannya. Zhao Yue melihat tuannya melakukan beberapa gerakan aneh di halaman paviliun timur dan tidak berani memotongnya. Dia menunggu beberapa saat sebelum akhirnya berjalan ke arahnya, membungkuk, dan berkata, Guru, sepucuk surat. Petik 2. Lu Zhou menghentikan apa yang dia lakukan sebelum dia bertanya, dari siapa? Awalnya saya ingin membacanya, tapi sepertinya isinya penting. Saya rasa tidak pantas bagi saya untuk membacanya. Oleh karena itu, saya segera membawanya ke sini, kata Zhao Yue. Membacanya, dimengerti. Zhao Yue membuka surat itu dan membaca, aku bodoh kemarin dan berharap kau akan memaafkanku, Tuan. Meskipun saya telah meninggalkan Gunung Pengadilan Emas, saya tidak pernah berpikir untuk membuat musuh keluar dari Anda. Sebagai tanda ketulusan saya telah memerintahkan seseorang untuk mengirimkan informasi kepada Anda. Setelah dia selesai membaca surat itu, dia menyimpannya dan berkata, memang, ada seorang biarawati di kaki gunung yang meminta audiensi. Saya curiga Old Seven tidak berguna jadi saya tidak mengizinkannya masuk. Saya menunggu perintah Anda, Tuan. Seorang biarawati. Lu Zhou bingung. Dari Cloudshine Nunnery. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata, Cloudshine Nunnery, Lu Zhou tampak tenang. Namun, dia bingung. Apakah ini takdir? Kenangannya tentang Cloudshine Nunnery sangat hidup. Meskipun demikian, dia menganggap biara itu ada hubungannya dengan kunci itu. Biarkan dia masuk. Petik 2. Aku akan membawanya ke sini. Zhao Yue meninggalkan paviliun timur. Lu Zhou terus meregangkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Zhao Yue memimpin seorang biarawati ke paviliun timur. Guru, ini biarawati senior Xuan Jing dari Cloudshine Nunnery. Petik 2. Xuan Jing dari Cloudshine Nunnery ada di sini untuk menemui dermawan tua itu. Petik 2. Lu Zhou menghentikan pekerjaannya dan menatap biarawati itu. Dia mengenakan jubah biarawati yang sederhana, topi, dan memegang manik-manik Buddha. Dia agak tua, sedikit warna perak terlihat di rambutnya. Lu Zhou berkata dengan apatis, berdiri dan berbicara. Xuan Jing bangkit berdiri. Dia mengeluarkan kotak brokat merah dari lengan bajunya dan berkata, kembalikan ini kepada pemiliknya.
Lu Zhou melambaikan tangannya. Kotak brokat terbang ke telapak tangannya. Xuan Jing berkata perlahan, Guru Jing Yan meninggalkan ini. Ketika saya diberitahu bahwa Anda sedang mencarinya dengan segera, saya segera datang untuk mengembalikannya. Jing Yan meninggalkan ini. Anda meninggalkan ini di Cloud Shine Peak setelah wacana di puncak. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, Anda tidak datang untuk mengambilnya, dermawan tua, kata Xuan Jing. Lu Zhou melihat kotak brokat di tangannya. Dia membangkitkan energi. Dengan pop, kotak terbuka. Ding, menyelesaikan misi, mencari sepersatu kunci yang hilang. Hadiah, 1000 poin prestasi. Petik 2. Memang, kunci yang tampak antik ada di dalam kotak itu. Mungkin, itu adalah item dari masa lalu, ingatannya kabur. Lu Zhou menyimpan kunci itu dan bertanya, bagaimana situasi di Cloud Shine Nunnery saat ini? Berbicara tentang itu, saya ingin berterima kasih karena telah menghukum Wu Nian. Wu Nian mengabaikan aturan Cloud Shine Nunnery dan melakukan kejahatan di mana-mana. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sekarang dia telah kehilangan basis kultivasinya, dia tidak lagi menjadi kepala biara Cloud Shine Nunnery, kata Xuan Jing. Hasil ini diharapkan. Lu Zhou mengangguk dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang mencari ini dengan segera? Xuan Jing terdengar bingung ketika dia berkata, bukankah si penyumbang paviliun langit jahat mengirim kabar tentang itu? Zhao Yue menimpali, seperti yang diharapkan, pengkhianat itu. Pengkhianat. Xuan Jing bingung. Zhao Yue berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu, biarawati senior. Anda sudah lama berada di biara, bisa dimaklumi jika Anda tidak mengetahui hal-hal tertentu. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Petik 2. Bab 257 membuka kotak. Zhao Yue tidak tahu tentang hubungan tuannya dengan Cloud Shine Nunnery. Setelah kejadian di Lotus Dice, kesannya terhadap Cloud Shine Nunnery tidak disukai meskipun Xuan Jing sopan dan bahkan mengkritik Wu Nian. Selain itu, Paviliun Langit Jahat bukanlah tempat yang seharusnya Xuan Jing. Xuan Jing menegakkan jari-jarinya dan berkata, ada hal lain yang ingin saya katakan. Petik 2. Apa itu? The Jade Horsetail Wise adalah dasar dari Yayasan Cloud Shine Nunnery. Jika memungkinkan, saya harap dermawan lama itu bisa, Lu Zhou menyela dan berkata dengan acuh tak acuh, saya memberikan kocokan ekor kuda giok kepada Jing Yan. Apa dia tidak memberitahumu ini? Baik. Jika aku bisa memberinya Jade Horsetail Wise, aku bisa mengambilnya kembali, kata Lu Zhou. Karena Lu Zhou telah memperjelas niatnya, Xuan Jing tidak lagi berani mengajukan permintaan apapun. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya saat dia menghela nafas. Dia tidak bisa menyalahkan Evil Sky Pavilion untuk ini. Jika Wu Nian tidak bertindak sembarangan, mereka tidak akan berada dalam situasi ini sejak awal. Akhirnya, dia menegakkan palmnya lagi dan membungkuk sebelum dia berkata, hati-hati, dermawan tua. Aku akan pergi sekarang. Setelah itu, dia meninggalkan paviliun. Aku juga akan pergi, Tuan. Zhao Yue pergi tepat setelah biarawati itu. Paviliun timur kembali sunyi. Lu Zhou pergi ke paviliun dan melihat kotak di sudut. Dia melambaikan tangannya. Kotak itu terbang ke arahnya. Dia mengambil kunci dari kotak merah tua itu. Saat jari-jarinya menyentuh kunci, sensasi dingin meresap ke dalam kulitnya. Sepertinya kuncinya ditempa dari bahan luar biasa. Tidak heran jika tetap sama di dunia luar tanpa terkikis. Lubang kunci di kotak itu tidak besar. Lu Zhou memegang kotak tipis di tangannya sebelum dia memasukkan kunci dan memutarnya. Klik, suara klik terdengar. Kedengarannya seperti suara leher seseorang yang dipukul. Tak lama kemudian, urat-urat di permukaan kotak bersinar terang. Cahaya gelap yang tampak seperti arus listrik yang keluar dari lubang kunci dan mengalir melalui pembuluh darah di permukaan kotak. Sungguh desain yang sangat bagus. Lu Zhou memuji. Ketika pancaran seperti listrik memudar, suara klik lain terdengar di udara. Kotak itu terbuka di sepanjang urat di sisi atas dan terbelah menjadi dua. Mungkin, itu telah disegel terlalu lama, bau busuk keluar dari kotak. Lu Zhou melambaikan tangannya untuk menghilangkan bau busuk. Ding, memperoleh sisa-sisa Open Heavenly Writing lembar X1. Petik 2. Ding, mendapatkan gambar perkamen tua. Petik 2. Lu Zhou menyentuh lembaran sisa Open Heavenly Writing, lembaran itu larut menjadi titik-titik cahaya dan lenyap. Dia melihat ke dashboard sistem. Di inventaris itemnya, ada tambahan baru, buka lembar sisa tulisan surgawi, bagian 1. Dia ingat bahwa dia memperoleh tulisan surgawi terbuka dari fragmen langit sebelum ini. Dengan kata lain, ini adalah bidak-bidak yang memungkinkannya mengaktifkan teknik selanjutnya. Dia sangat termotivasi oleh ini. Gambar perkamen tua. Lu Zhou mengalihkan perhatiannya ke gambar perkamen tua di bagian bawah kotak dan mengambilnya. Dia meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. Lapisan luar sudah membusuk. Lu Zhou melepaskan lapisan luar dan perlahan membukanya, hanya untuk menemukan gambar yang kabur. Gambar lama itu sangat besar. Itu menutupi seluruh permukaan meja.
Lu Zhou bertanya-tanya apakah itu peta harta karun. Sebuah peta. Meskipun kabur, Lu Zhou masih bisa mengatakan itu adalah peta. Tampaknya itu adalah peta salah satu wilayah pusat Gritian. Garis besar daerah itu sangat mirip dengan Gritian sehingga dia tahu dia benar. Lu Zhou mondar-mandir dengan tangan di punggung. Dia mempelajari peta dan merenungkannya. Dia tahu tentang fungsi Open Heavenly Writing, namun, dia tidak tahu untuk apa peta ini. Dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas, dan tidak ada tanda di atasnya, tidak ada yang menunjukkan gunung atau sungai. Setelah mengamatinya sebentar, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang peta ini. Dia meletakkan kembali gambar tua itu di atas meja. Kemudian, dia kembali ke tempat biasanya dan duduk bersila. Dia membuka dashboard sistem. Poin prestasi, 20.230 poin. Ada kelebihan 230 poin. Lu Zhou melakukan 4 undian berhadiah. Seperti yang diharapkannya, dia mendapat 4 pesan terima kasih. Beruntung dia memiliki 20.000 poin prestasi tersisa. Dia tidak merasa banyak menghabiskan poin pahala. Haruskah saya terus menggambar atau membeli 8 Methods Connected? Tidak, tidak, saya tidak bisa berpikir seperti penjudi. Lu Zhou mempertimbangkannya sebentar. Dia aman di Evil Sky Pavilion untuk saat ini, selain itu, dia memiliki cukup item card. Bahkan jika Jalan Mulia menyerang Gunung Pengadilan Emas pada saat ini, dia dapat dengan mudah mengusir mereka. Sebagai avatar bisa dibeli kapan saja. Bagaimanapun, dia tidak memiliki hambatan apapun sehubungan dengan basis budidayanya. Jika dia mencapai terobosan, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Dia tidak terburu-buru. Dia memutuskan untuk memeriksa harga barangnya. Sedangkan di dalam gubuk terpencil, Si Wuya membuka matanya dan bergumam, untungnya, Peacock Plume aman. Petik 2. Dia menundukkan kepalanya dan membuka jubahnya. Dia melihat karakter, mengikat, di dadanya. Naskah berwarna merah darah tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Mengapa mantra ini begitu aneh? Sampai saat ini, dia telah mencoba beberapa metode, namun dia tidak dapat memecahkan mantranya. Pada saat ini, seorang bawahan berjubah abu-abu terbang dan berlutut dengan satu kaki sebelum dia berkata, Sekte Master, Tuan pertama ada di sini. Bawa dia masuk. Si Wuya hendak bangkit berdiri saat mendengar tawa hangat Yu Zhenghai. Adik ketujuh, kita bertemu lagi. Si Wuya menangkupkan tinjunya dan berkata, salam, kakak tertua. Kami berdua bersaudara. Tidak perlu formalitas. Lihat siapa yang saya bawa. Yu Zhenghai berbalik menghadap pintu masuk. Seorang lelaki tua berjubah Daois masuk dengan kocokan ekor kuda di tangannya. Si Wuya menatapnya dan berseru kaget, Pendeta Taois Yun San. Pendeta Taois Yun San adalah salah satu ahli mantra dari Sekte Guru Surgawi. Saya mengalami banyak kesulitan untuk mengundangnya ke sini, kata Yu Zhenghai. Terima kasih telah melalui masalah ini untukku, kakak tertua. Petik 2. Pendeta Taois, Zhang Yunsan menangkupkan tinjunya dan berkata, saya kenal Tuan pertama secara pribadi. Karena konflik baru-baru ini antara 10 sekte besar dan paviliun langit jahat, saya tidak bisa begitu saja meninggalkan gunung. Mohon maafkan saya atas keterlambatannya, Tuan ketujuh. Meskipun dia mengatakan dia mengenal Yu Zhenghai secara pribadi, siapa yang tahu apakah itu kebenaran. Namun, Si Wuya merasa tidak perlu memikirkan masalah ini. Dia akhirnya berkata, terima kasih sudah datang. Yu Zhenghai berbalik dan bertanya, apakah kamu percaya diri, Pendeta Taois Yunsan? Zhang Yunsan berkata, saya telah mempelajari mantra selama hampir 1 abad. Saya tidak akan berbicara lebih jauh tentang keahlian saya, tetapi selalu ada cara untuk mematahkan mantra. Petik 2. Itu hebat. Tunjukkan pada kami. Pendeta Taois Zhang Yunsan dan Yu Zhenghai berjalan ke dalam gubuk terpencil. Si Wuya melepas pakaian dari bagian atas tubuhnya, dan karakter, mengikat, muncul di depan mata Zhang Yunsan. Zhang Yunsan memeriksa karakter, mengikat. Dia mengangguk seolah dia tahu apa yang sedang terjadi. Saya yakin saya bisa mematahkan mantra ini dalam sekejap. Petik 2. Saya lega mendengarnya. Yu Zhenghai berdiri dengan tangan di punggungnya. Zhang Yunsan berdiri di belakang Si Wuya. Si Wuya mengerti apa yang ingin dia lakukan, dan dia duduk dengan menyilangkan kaki. Zhang Yunsan mengangkat tangan kanannya. Segel energi emas yang menyerupai tulisan muncul di telapak tangannya sebelum dia menurunkan telapak tangannya di punggung Si Wuya. Bab 258 tidak ada akhir untuk mendisiplinkan muridnya. Saat telapak tangannya terhubung dengan punggung Si Wuya, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan energi keluar dari punggung Si Wuya. Bam! Dalam jarak sedekat itu, Pendeta Taois Zhang Yunsan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melindungi dirinya sendiri ketika serangan balik dalam bentuk cahaya keemasan menghantamnya tepat di dada, membuatnya terbang kembali. Gubuk terpencil itu awalnya adalah bangunan kayu. Ketika Zhang Yunsan menabrak salah satu pilar di belakang, dia segera mematahkannya.
Si Wuya tidak merasakan apa-apa saat dia berbalik untuk melihat. Yu Zhenghai sangat terkejut. Dia buru-buru berjalan ke bagian belakang gubuk untuk melihat-lihat. Pendeta Taois. Zhang Yunsan kesakitan dan ekspresinya berubah karena rasa sakit. Namun, ketika dia mendengar suara Yu Zhenghai, dia buru-buru melihat ke atas dan memaksakan senyum di wajahnya sebelum dia berkata, "Saya baik-baik saja. Saya hanya ingin menguji kekuatan mantranya agar lebih mudah bagi saya untuk mematahkannya." Petik 2. Itu bagus, tolong bawa satu. Yu Zhenghai membuat isyarat mengundang. Zhang Yunsan kembali berdiri di belakang si Wuya. Dia lebih bijak sekarang. Dengan pengalaman sebelumnya, dia tidak lagi berani meremehkan mantra. Sungguh mantra yang kuat, aku belum pernah dipukul dengan serangan balik sebelumnya meskipun aku telah merusak banyak mantra pengikat. Petik 2. Zhang Yunsan meletakkan kocokan ekor kuda di tangannya dan mengangkat kedua telapak tangannya. Dua segel energi emas muncul di tangannya, dan itu lebih cerah dari yang sebelumnya. Dia menatap punggung si Wuya tanpa berkedip. Lalu, sebelum dia menepuk telapak tangannya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Hancurkan." Bam! Ketika segel energi emas mendarat di punggung si Wuya, ledakan energi segera meledak. Dampak dari tabrakan itu membuat si Wuya terbang ke depan saat dia meludahkan seteguk darah. Mirip dengan sebelumnya, pendeta Taois, Zhang Yunsan, mundur. Kali ini, dia juga mengeluarkan seteguk darah. Adik ketujuh. Ekspresi Yu Zhenghai menjadi gelap saat dia melambaikan tangannya. Energi lembut menangkap si Wuya dan membawanya kembali ke posisi semula sebelum dia jatuh ke tanah. Yu Zhenghai tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan kondisi Zhang Yunsan. Dia berjalan ke arah si Wuya dan memeriksanya. Si Wuya pucat saat darah menetes dari sudut bibirnya. Jelas dia terluka. Sementara itu, ding, menghukum itu, si Wuya. Hadiah, 500 poin prestasi. Apakah dia pikir dia bisa mematahkan mantra pengikat? Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Dia tidak berharap semuanya akan berubah seperti ini. Sepertinya tidak ada akhir untuk mendisiplinkan murid-muridnya. Dia tahu bahwa itu mungkin telah mencoba untuk mematahkan mantranya, dan akibatnya, terluka oleh serangan balik itu. Ini dianggap sebagai hukuman juga. Yu Zhenghai mengerutkan kening. Bagaimanapun, dialah yang membawa Zhang Yunsan ke sini. Jika si Wuya terluka, dia hampir tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya. Selain itu, si Wuya telah mengambil mantra pengikat untuknya. Tidak hanya dia tidak membantu si Wuya membatalkan mantranya, tapi dia juga secara tidak sengaja melukainya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Kakak tertua, aku baik-baik saja, ini yang diharapkan. Si Wuya menegakkan punggungnya dan menyeka darah di sudut bibirnya. Yu Zhenghai menggerutu sebagai jawaban. Dia berjalan ke belakang gubuk terpencil itu lagi dan menatap Zhang Yunsan yang tergeletak di tanah sebelum dia berkata, "Zhang Yunsan." Zhang Yunsan merasakan ketidaknormalan dalam nada suara Yu Zhenghai. Jantungnya berdetak kencang saat dia buru-buru bangkit. Dia menghapus jejak darah di mulutnya dan berkata, "Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya ceroboh dan tidak berharap mantranya sekuat ini. Saya belum pernah melihat mantra seperti ini sebelumnya. Mengapa ada reaksi balik setiap kali saya mencoba melanggarnya?" Petik 2. Setelah mendengar ini, Yu Zhenghai berkata dengan dingin, yang lemah punya banyak alasan. Petik 2. Sekte Master Yu, apa maksudmu? Aku telah memberimu kesempatan, sayangnya, kamu tidak menghargainya. Petik 2. Kamu, Zhang Yunsan, tentu saja, tahu apa yang dimaksud Yu Zhenghai. Yu Zhenghai berbalik, punggungnya menghadap Zhang Yunsan. Zhang Yunsan berkata dengan suara yang dalam, "Anda berjanji bahwa jika saya melanggar mantra, Anda akan mengubur kapak antara Sekte Neter dan Sekte Master Surgawi. Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu sendiri?" Petik 2. Yu Zhenghai tidak menyia-nyiakan nafasnya dengan Zhang Yunsan. Dia melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, "Suruh dia pergi." Petik 2. Sesosok bergerak cepat ke tempat mereka berada. Ruang tampaknya berubah. Energi yang berdesir di sekitarnya adalah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Bam! Zhang Yunsan terkena energi di dadanya sebelum dia dikirim terbang kembali. Segera setelah itu, sosok Hua Chong yang muncul. Sayangnya, kamu tidak melanggar mantranya. Selain itu, Anda ingin menyakiti Mr. Seven. Petik 2. Zhang Yunsan memuntahkan seteguk darah lagi. Setelah itu, dia berjuang untuk bangkit sebelum dia berbalik dan lari. Hua Chong yang terus berkata, tampaknya tidak peduli bahwa Zhang Yunsan mencoba melarikan diri. Ketika Anda mencoba untuk mematahkan mantra, Anda sedang berpikir untuk menanam mantra baru, itulah mengapa ada serangan balik. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas kematian Anda. Petik 2. Begitu Hua Chong yang selesai berbicara, dia menghilang ke udara dan muncul kembali di atas Zhang Yunsan. Avatarnya muncul, dan dia mengangkat tinjunya sebelum menjatuhkannya. Sementara itu, si Wuya bahkan tidak melirik ke arah Zhang Yunsan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu perlu?
Yu Zhenghai berkata, saya tahu apa yang saya lakukan. Apakah Anda berencana untuk menyerang Sekte Master Surgawi? Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya selingan, dia ingin mati, dan saya hanya memenuhi keinginannya. Petik 2. Si Wuya terdiam. Yu Zhenghai menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka mantra ini begitu kuat, bahkan Zhang Yunsan tidak bisa mematahkannya. Aku hampir melukaimu. Petik 2. Bukan apa-apa, kata si Wuya, selama ini, saya tidak pernah menggunakan kekuatan bela diri saya banyak. Petik 2. Dengan kemurahan hatimu, adik ketujuh junior, sungguh memalukan bahwa kau tidak berada di Sekte Nether. Posisi ahli strategi ditujukan untuk Anda, kata Yu Zhenghai. Si Wuya merasa sedikit tidak berdaya. Dia telah ditawari posisi sebagai ahli strategi tahun demi tahun sejak dia meninggalkan Paviliun Langit Jahat. Dia dengan cekatan mengubah topik dan berkata, kakak kedua ada di sini belum lama ini. Petik 2. Oh, dia ingin saya menyampaikan pesan kepada Anda. Dia mengatakan bahwa bilahnya perlu diasah secara teratur untuk menjaga ketajamannya. Dia ingin bertempur denganmu dalam setengah tahun. Si Wuya tidak menahan atau memelintir kata-kata Yu Sangrong dan menyampaikan pesan itu dengan jujur. Yu Zhenghai terkekeh. Suara Hua Chongyang memukuli Zhang Yunsan terdengar di udara saat Yu Zhenghai berkata, baiklah. Itu yang saya mau. Si Wuya bertanya, guru berkata bahwa setelah kita bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, kita bebas melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak diizinkan membunuh salah satu dari kita sendiri. Itulah aturan besi Paviliun Langit Jahat sejak didirikan. Kakak, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Petik 2 titik. Anda harus menanyakan pertanyaan ini kepada saudara muda kedua, kata Yu Zhenghai. Tapi, kau kakak tertua kami. Ya, Anda adalah kakak senior tertua. Yang tertua harus lebih akomodatif. Anak tertua harus lebih toleran. Yang tertua harus lebih tangguh. Setiap kali Yu Zhenghai memikirkan hal ini, dia akan terdiam. Kali ini tidak ada pengecualian. Sesaat kemudian, Yu Zhenghai menepuk bahu si Wuya dan berjalan keluar dari gubuk terpencil itu. Sebelum dia pergi, dia berkata, mari kita tidak membicarakan hal-hal yang suram seperti itu. Aku akan menemukan cara untuk mematahkan mantra itu padamu. Petik 1. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri, kakak senior, aku akan memikirkan cara untuk memecahkannya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah perbuatan Tuan. Saya khawatir dia satu-satunya yang bisa membatalkan ini. Yu Zhenghai menghentikan langkahnya dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Si Wuya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia membungkuk pada Yu Zhenghai dan berkata, perjalanan yang aman, kakak senior. Petik 2. Sementara itu, Lu Zhou telah bangun dari mempelajari tulisan surgawi. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Dia berdiri dan berjalan menuju meja tempat gambar perkamen tua itu. Dia mempelajarinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tempatkan sisa bagian Open Heavenly Writing di gambar perkamen. Dia melihat ke bagian lain dari gambar di samping garis yang lebih jelas. Ini adalah istana tempat sisa-sisa Open Heavenly Writing seharusnya berada, kan?